Pertama, bahwa tenaga medis yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini memang menghadapi beban yang tidak ringan karena jumlah orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan jumlahnya meningkat secara signifikan. Tenaga, pikiran yang mereka harus berikan cukup besar, bukan saja hari-hari ini, sesungguhnya sudah selama 2 bulan terakhir ini cukup intensif. Karena itu kami di Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif khusus kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya yang terlibat di dalam penanggulangan bencana wabah COVID-19. Nilainya adalah sebesar 215.000 per orang per hari yang akan diberikan kepada semua. Angka ini adalah sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang biaya standar masukan tahun 2020 dan sejalan dengan Pergub Nomor 22 tahun 2016 tentang standar biaya. Angka 215 per hari per orang adalah angka tertinggi yang boleh diberikan, dan kami memberikan dalam angka yang tertinggi sebagai wujud penghormatan kami kepada tim medis dan semua pribadi-pribadi yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 di Jakarta. Anies di tengah riak sinisme. Ada yang berharap Anies tidak mengambil langkah apa-apa terkait wabah virus corona. Nyatanya Anies selangkah lebih dulu hingga pengendalian dapat berjalan lebih awal dan upaya pencegahan bisa secara profesional. Anggota kabinet bahkan presiden mengakui dan mengapresiasinya. Apakah Anies jadi besar kepala atau GR bahasa gaulnya? Tidak ada kesan itu, tapi besar hati atas beberapa sinisme dan hujatan di medsos jelas terlihat. Anies pernah bilang itu sebagai kawan berpikir, tapi untuk kasus penanganan ini rasanya beda. EGP lah, karena sudah terlalu dipaksakan hujatannya, dengki semata. Tapi hal berbeda kali ini datang dari PSI yang justru beda gestur politik. Posisi oposisi ekstrimnya minta pusat izinkan Pemprov turun serta uji lab pasien terduga COVID-19. Kesadaran yang patut diapresiasi. Update tindakan hampir setiap hari dalam sepekan terakhir ini telah membuat para perusuh penghujat meradang dan acap kali menuding cari panggung politik. Duh, Anies sudah punya panggung itu dan sekarang sedang digunakan untuk menolong melindungi warganya dari berbagai aspek yang memungkinkan dapat terhindar dari serangan virus ini. Justru para penghujat itulah yang tengah mencari panggung dan jalan pintasnya, yang menebar sinisme dan menghujat, bahkan kadang bernuansa rasis. Wan Abud sebutannya miris, kok penasilis begitu. Jadi sebaiknya akhirilah segala ikhtiar untuk membunuh karakter seorang Anies Baswedan yang memang sedang bekerja sebagai gubernur Jakarta. Mungkin hari-harinya sejak masuk tahun 2020 ini sering kurang tidur karena kerja bertanggung jawab. Para penghujat mungkin juga kurang tidur, tapi untuk jawab yang tidak bertanggung ada sponsornya. Alih-alih tidak mengundang simpatik, lebih baik bekerja samalah menolong warga Jakarta bahu-membahu agar si kecil mungil terhindar dari virus ini. Pasti akan disebut cantik selain juga baik. Sementara itu, Anies Baswedan berani beri insentif 215.000 per hari ke tiap tenaga medis yang tangani corona.
Tenaga kesehatan yang terlibat penanggulangan wabah virus corona COVID-19 akan diberikan insentif oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu menimbang beban yang tidak ringan yang dihadapi oleh para tenaga medis. Nilainya adalah 215.000 per orang per hari yang akan diberikan kepada semua, kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta Senin 16 Maret 2020. Angka ini katanya sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang biaya standar masukan tahun 2020, juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar biaya. Angka 215 per hari per orang adalah angka tertinggi yang boleh diberikan, dan kami memberikan dalam angka yang tertinggi sebagai wujud penghormatan kami kepada tim medis dan semua pribadi-pribadi yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 di Jakarta. Anies menjelaskan para tenaga medis menanggung beban yang cukup berat selama penanganan wabah ini. Mereka juga disebut sudah bekerja cari panggung politik. Duh, Anies sudah punya panggung itu dan sekarang sedang digunakan untuk menolong melindungi warganya dari berbagai aspek yang memungkinkan dapat terhindar dari serangan virus ini. Justru para penghujat itulah yang tengah mencari panggung dan jalan pintasnya, yang menebar sinisme dan menghujat, bahkan kadang bernuansa rasis. Wan Abud sebutannya miris, kok penasilis begitu. Jadi sebaiknya akhirilah segala ikhtiar untuk membunuh karakter seorang Anies Baswedan yang memang sedang bekerja sebagai Gubernur Jakarta. Mungkin hari-harinya sejak masuk tahun 2020 ini sering kurang tidur karena kerja bertanggung jawab. Para penghujat mungkin juga kurang tidur, tapi untuk jawab yang tidak bertanggung ada sponsornya. Alih-alih tidak mengundang simpatik, lebih baik bekerja samalah menolong warga Jakarta bahu-membahu agar si kecil mungil terhindar dari virus ini. Pasti akan disebut cantik selain juga baik. Sementara itu, Anies Baswedan berani beri insentif 215.000 per hari ke tiap tenaga medis yang tangani corona. Tenaga kesehatan yang terlibat penanggulangan wabah virus corona COVID-19 akan diberikan insentif oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu menimbang beban yang tidak ringan yang dihadapi oleh para tenaga medis. Nilainya adalah 215.000 per orang per hari yang akan diberikan kepada semua, kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta Senin 16 Maret 2020. Angka ini katanya sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang biaya standar masukan tahun 2020, juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar biaya. Angka 215 per hari per orang adalah angka tertinggi yang boleh diberikan, dan kami memberikan dalam angka yang tertinggi sebagai wujud penghormatan kami kepada tim medis dan semua pribadi-pribadi yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 di Jakarta. Anies menjelaskan para tenaga medis menanggung beban yang cukup berat selama penanganan wabah ini. Mereka juga disebut sudah bekerja intensif sejak 2 bulan terakhir. Bukan saja berat secara tugas, tapi mereka adalah orang-orang yang paling beresiko terpapar. Bahkan seperti yang kami sampaikan kemarin, sebagian pun sudah dalam kenyataan terpapar COVID-19, kata Anies. Kemudian jumlah orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan medis juga jumlahnya meningkat secara signifikan, sehingga tenaga dan pikiran yang harus diberikan oleh tenaga medis cukup besar.